menyeberangi lautan banjir. Kerja keras itu nggak mengkhianati hasil. Kalau hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sebetulnya aku kurang setuju. Halo teman-teman, so di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan seorang advokat muda. Dia kalau mau tahu profilnya, yaitu alumni Universitas Parahyangan Bandung. Kemudian dia juga pernah menjadi salah satu advokat di DHP Law Firm. Saat ini dia merupakan salah satu founder dari Hakalau. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ayo nih kita ngobrol dengan Bang Edward Salvero Kaban. Jadi biasa aku panggil Bang Edo. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Aduh, kelihatan santai banget nih. Yoi dong. Oke, kabar gimana nih Bang? Kabarnya baik, puji Tuhan baik. Erika apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Selama WFH, bener-bener WFH atau di jalan-jalannya nih Bang? Ada sekali-sekali ada keluarnya, cuman keluarnya untuk hal-hal yang penting aja sih, kayak belanja bahan makanan atau ada meeting yang nggak bisa ditunda, itu doang. Oh gitu. Berarti kalau gitu sekarang nih boleh tahu dong kasus yang ditanganin Bang. Lagi nanganin kasus apa nih Bang? Oh iya, sekarang ini sih kita lagi nanganin satu kasus perdata soal tanah. Jadi kasus ini ada di daerah Banten. Nah, ini udah berjalan dari bulan Februari kemarin. Oke, ya 5 bulan lah ya. Nyaris 5 bulan lah. Sidang online itu gimana Bang? Oh iya, ini kan tadi aku bilang kan udah mulai dari bulan Februari. Kan? Tapi karena kondisi pandemi corona ini terjadi di Indonesia, ini juga berdampak ke agenda sidangnya. Jadi walaupun sudah sekitar 3-4 bulanan lebih ini, agendanya masih sampai dengan masih rencana jawaban. Karena sering ditunda-tunda, sidangnya tunda 3 minggu, sampai sebulan juga ada sih kemarin. Oh iya? Dari Februari ini masih agenda jawaban, tapi berarti mediasinya udah selesai ya? Mediasi sudah selesai. Baru dia masuk ke pokok-pokok lagi jawaban gitu? Iya. Oh rencana gitu. Jawaban. Oh, terus ini ditunda lagi sampai? Ini tanggal 25 Juni nanti kita sidang lagi. Oh, berarti ya, aku nggak tahu sih videonya upload kapan, antara minggu depan. Kalau mau ngeliat tanggal sih minggu depan ya video ini diambil. Yes. Tapi nggak tahu dia apakah setelah itu video ini tampil. Intinya semangat aja Bang. Ya, thank you. Oh gitu. Bang, tapi asli juga ya, maksudnya kayak kan tadi kan aku bacain profil Abang di DHP Law Firm. Kemudian sekarang sebagai founder dari Hakalau. Yes. Maksudnya Abang nggak langsung gitu loh. Maksudnya Abang melewati tangga-tangga sampai seperti sekarang. Yep. Berarti ada pengalaman-pengalaman yang pasti jadi pegangan buat Abang, dan kalau mau diingat itulah pengalaman sampai Abang bisa seperti sekarang. Pengalaman Abang sebagai praktisi. Oh, terkait pengalaman selama jadi advokat ya? Ya, boleh dibagikan tuh Bang. Sebetulnya aku punya beberapa pengalaman dari yang baik, senang, sedih, jelek, ada macam-macam sih sebetulnya. Tapi yang aku ingat, beberapa yang aku ingat pengalaman yang penting sih yang membentuk karakter aku sebagai seorang advokat itu pengalaman ketika aku melakukan pendampingan. Jadi aku dulu masih awal-awal dulu aku pernah melakukan pendampingan sama klien di kantor polisi, ya kan? Oke. Nah, di sini aku dulu belum tahu apa-apa kan, Jadi ketika pendampingan aku bingung sebetulnya mau ngapain.
ya kan? Karena di situ klienku ditanyain, seperti ditekan, secara psikisnya di press gitu kan. Nah, situ aku bingung. Cuman pada saat itu kan aku posisinya sebetulnya sebagai asistennya lawyer juga kan. Nah, kebetulan lawyer yang aku dampingi juga soalnya memang aktif juga kan. Nah, di situ aku belajar. Oh, ternyata ketika klien kita sedang di pressure gini, kitalah yang harus berguna pada saat itu, yaitu misalnya mengasih support dari misalnya memberikan dia saran jawaban seperti apa, ataupun mengajak dia berdiskusi supaya dia lebih tenang dan lebih lancar untuk menjawab ketika ditanya-tanya. Nah, itu yang bikin menambah pengetahuan buatku dan skill. Nah, itu pengalaman pada saat pendampingan. Ada juga nih pengalaman lainnya. Pengalaman aku dulu pernah juga karena ada proses sidang waktu itu namanya sidang arbitrase, ya kan? Jadi ketika arbitrase itu kan kita untuk melakukan persiapan menjawab ataupun memberikan dalil-dalil kita kan kita siapkan namanya saksi dan bukti-bukti kan. Nah, waktu itu saksi yang kita siapkan itu kan dari Sulawesi kan. Nah, dia nginep di hotel. Ya kan, nginep di hotel. Terus kemarin itu kan Jakarta itu kan ya setiap tahunnya itu pasti ada musim namanya banjir. Betul. Nah, pada saat banjir itu ternyata semua daerah terkena genangan banjir, termasuk daerah yang menuju hotel tempat si saksi ini. Nah, cuman kan masalahnya kan kita sidang nggak bakal bisa ditunda, ya kan? Betul. Jadi saksi harus tetap kita jemput. Nah, pada saat perjalanan menuju hotel itu ternyata banjir, dan banjirnya itu di atas pinggang manusia dewasa kan? Iya. Jadi karena aku merasa itu adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan, jadi aku paksakanlah menyeberangi lautan banjir. Jadi udah banjir-banjiran sepinggang. Oke, wow. Ya, itu salah satu pengalaman yang bakal aku ingat sih, karena perjuangan untuk sidang itu saya sampai segitunya. Iya. Gitu. Bang, pada saat Abang mengalami tuh hal yang nggak enak, kan ini yang Abang ceritakan yang tentang banjir itu berarti pengalaman tidak enaknya pada saat menjalani, tapi kalau sekarang dikenang seru juga ya. Jadi pada saat Abang di momen nggak enak itu pernah nggak merasa kayak menyesal gitu maksudnya, menyesal? Ya. Abang tadi sempat berhenti, ya pernah nggak sih Bang menyesal? Oh, kalau menyesal sih nggak pernah menyesal sebetulnya. Justru seperti yang aku ceritakan tadi kan, banjir, tapi setelah kita lewatin proses itu, ternyata itu tadi ada pepatah yang mengatakan ya, kerja keras itu nggak mengkhianati hasil. Iya. Perjuangan aku jemput saksi banjir-banjiran itu ternyata membuat persidangan arbitrase pada saat kemarin itu hasilnya baik. Dan kita, ya puji Tuhannya kita menang kemarin. Makanya aku nggak pernah menyesal kan, walaupun pengalaman jelek, karena ya puji Tuhan selama aku berkarir, aku walaupun mengalami keringat, harus meneteskan keringat dan darah, dan yang nggak enak-enak juga, tapi ya pernah menikmati bahwa oh begini rasanya menang, walaupun pernah kalah juga gitu. Ya,
Berarti memang dari awal abang kan dia nggak menyesal dan abang tidak pernah kepikiran untuk kayak contohnya nggak di law firm atau di company. Berarti abang memang dari awal pun sudah bertekad untuk jadi advokat. Yes. Ya, bang. Cuman kalau misalnya pernah kepikiran sih pernah aja. Cuman sejauh ini sih masih nyaman sebagai seorang advokat gitu. Berarti kalau saya ada yang ngajak nih jadi legal manager di perusahaan mana gitu, sejauh ini belum dulu gitu. Pernah ada yang ngajak tapi belum mau karena masih nyaman dengan profesi advokat. Yang buat nyaman apa, Bang? Apakah pada saat abang mendengarkan cerita klien, masalah klien itu justru yang membuat abang kayak, aduh, ini emang panggilan hati aku, atau ada hal lain gitu, atau abang tipikal, ya lagi jenuh, tapi aku tipikal, kalau aku udah dari awal, udah melangkah di tangga ini, aku selesaikan gitu, even aku lagi jenuh. Maksudnya sampai membuat abang masih tetap gitu loh di advokat saat ini. Ya, alasan yang kuatnya adalah gini, untuk nyampe sampai menjadi seorang advokat itu kan penuh perjuangan juga. Terus ketika aku harus mundur kembali ke titik nol gitu, kayak mikirnya capek, ya kan? Nah, jadi mikirnya ya ini harus, kalau perjuangannya sudah dimulai ya dia harus dilanjutkan. Di samping aku suka juga aktivitas seperti ini, berhadapan dengan orang, itu paling menarik sih, ketemu banyak orang gitu. Gitu. Iya. Pantes abang sampai sekarang masih hari gini advokat. Terus bang, abang sudah terjun langsung ke dunia hukum lah sebagai praktisi. Abang sedikit banyak tahu lah sebenarnya hukum itu seperti apa kan. Oke. Nah, pasti abang juga udah pernah dengar dan aku pun sampai sekarang di tengah masyarakat tuh selalu stigma yang masih hidup sampai saat masyarakat adalah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apakah sebenarnya stigma itu masih relevan saat ini atau abang justru sebagai praktisi tidak setuju terhadap pendapat masyarakat akan hukum di Indonesia? Oke. Soal stigma yang muncul kalau hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sebetulnya aku kurang setuju. Kenapa? Karena gini, sistem hukum Indonesia itu sifatnya nggak mengenal namanya strata. Jadi pada dasarnya prinsipnya ada semua seimbang di mata hukum, ya kan? Jadi nggak memandang dia siapa. Bahkan kalau Erika tahu dulu, sekelas menteri aja kita di Indonesia juga ditangkap sama KPK. Nah, ini permasalahannya adalah kenapa stigma ini selalu muncul adalah karena mungkin ini sebuah asumsi ya, karena kebanyakan orang sudah takut duluan untuk mengurusin tentang permasalahan hukum, takut ataupun malas ribet gitu kan. Nah, jadi yang berstigma ini jadinya muncul, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal hal-hal ini sebetulnya kita udah punya prasarananya. Misalnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, mereka punya tempat untuk perlindungan hukum seperti lembaga bantuan hukum. Kalau di pengadilan ada namanya pos bantuan hukum. Nah, dua tempat ini bisa jadi tempat ataupun kendaraan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Jadi nggak ada sih sebetulnya kalau bilang tumpul ke atas, karena beberapa kali juga kasus-kasus yang di tengah masyarakat juga, masyarakat lawan pemerintah sering banget kalau masyarakatnya yang menang kok.
masyarakat lawan perusahaan sering banget kok kalau masyarakatnya yang menang. Jadi sebetulnya itu isu nggak relevan lagi, apalagi kayak di zaman sekarang ini kekuatan kalau kita lihat di berita kan KPK aja sampai sekelas bos-bos yang punya uang miliaran bisa ditangkap. Jadi ya kurang relevan. Tapi aku nggak bilang itu nggak pernah ada. Ya. Sampai di abang tidak bilang itu tidak pernah ada. Ya, itu bisa diartikan sendiri gitu ya. Yes. Oke. Nah, abang bisa menilai itu karena abang sendiri sudah terjun langsung sebagai praktisi hukum ya bang. Betul. Oh gitu. Tadi berarti bang kalau contohnya kan banyak tuh orang contohnya aku nih sebenarnya kena loh masalah hukum, tapi banyak yang mempertimbangkan udahlah paling juga nanti nggak diproses, udah negatif thinking dari awal. Itu jangan dipelihara stigma seperti itu ya bang ya. Kalau memang terkena masalah hukum, lebih bagus langsung selesaikannya jalur hukum gitu ya bang ya. Harus kita mulai berani untuk melakukan. Karena jangan biarkan stigma itu muncul. Ketika stigma itu muncul, itu yang ada membelenggu masyarakat dalam suatu hal yang membuat masyarakat nggak nyaman dan tidak aman. Gitu. Menurut abang, abang sebagai advokat, itu jadi PR nggak sih buat abang? Maksudnya PR gini, kayak tadi aku bilang, banyak sebenarnya orang tuh tersandung masalah hukum, tapi mereka tuh kayak tidak percaya akan hukum. Abang sebagai advokat merasa nggak sih itu PR buat abang untuk menjelaskan atau bukan menjelaskan sih, atau membuat masyarakat tuh melek gitu loh. Kalau ada masalah dan masalah itu harusnya diselesaikan di hukum, ya udah ayo gitu loh selesaikan. Itu jadi PR nggak sih buat abang? Supaya nggak netting aja gitu loh orang. Itu memang merupakan PR kita sebagai seorang advokat juga. Makanya ketika aku punya klien, ya kan, terkadang kan klienku ini juga berpikirannya, nanti mereka seperti ini, mereka seperti itu. Kan? Mereka jadi banyak berasumsi yang hal-hal yang tidak pasti seringan. Nah, aku sering meyakinkannya dengan aku jelaskan secara formalitas hukumnya, kekuatan hukum kita seperti apa. Aku pasti jelasin detailnya. Kalau aku merasa bahwa kita ada kelemahan, aku pasti sampaikan. Bahwa kita punya kekuatan, pasti juga aku sampaikan. Bahwa ketika kita lemah pun, aku pasti sampaikan. Pasti ada prosedur langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Solusinya apa? Secara formalitas hukum, ya pasti ada. Karena bisa dibilang sistem hukum kita ini sebetulnya walaupun tidak sempurna, setidaknya sistem hukum ini sudah mencakup banyak hal. Jadi segala aspek itu bisa dilindungi gitu. Oke. Tapi kayak tadi abang bilang kan, oh iya kadang juga klien ada yang ngetting, nggak percaya nih, ya kan? Tapi abang pernah nggak sih di PHP-in calon klien, ini belum klien calon, kayak, oh iya nih udah meeting nih, udah kasih dokumen drop gitu kan, oh iya nih jelaskan kasusnya ada ini gini. Kalau ini ditempuh jalur hukum, kita kuat nggak sih? Contohnya gitu, pokoknya penjelasan dari abang tuh abang udah menjelaskan gimana sih kita kasih solusi hukumnya, tapi at the end PHP gitu, justru nggak jadi klien gitu. Pernah nggak sih bang di PHP-in kayak gitu? Kalau konteksnya kayak gitu sih pasti pernah, ya kan. Cuman pasti pernah. Semua lawyer, advokat manapun pasti pernah di PHP-in. Tapi kalau aku sih pada prinsipnya kan, aku sangat senang berbagi pengetahuanku sama orang lain. Ya kan? Jadi contohnya kalau aku nanya ya bang. Yes. Karena itu penting juga aku berbagi. Karena setidaknya mengasah kemampuanku untuk tetap ada. Karena kalau misalnya nggak pernah ditanya-tanya orang juga kan lama-lama hilang juga yang aku ketahui kan.
Nah, jadi aku nggak ngerasa kecewa. Walaupun ya maksudnya nggak ngerasa kecewa dalam arti kecewa berat banget, nggak. Kecewa sedikit pasti ada. Tapi aku merasa, oh, yang penting aku udah bisa memberikan konsultasi yang baik, ya kan? Setidak-tidaknya kalaupun konsultasiku nanti berguna buat dia, ya itu baik gitu. Jadi mungkin di lain waktu siapa tahu dia nanti punya masalah lagi, mungkin dia bisa berkonsultasi lagi ataupun menunjuk aku sebagai lawyernya gitu. Ya. Atau juga mungkin dia tidak jadi klien abang, tapi dia mungkin bisa infoin ke kolega yang lain gitu ya kan. Jangan tahu yang jadi jodoh tuh yang mana gitu kan. Betul. Kan tahu. Betul. Berarti kalau jadi advokat harus berlapang dada juga ya, punya hati yang besar ya bang ya. Betul sekali. Harus ikhlas. Betul. Asik. Tapi ini ngomongin tadi advokat dan pengalaman abang. Nah, beberapa waktu ini aku melihat nih selama WFH, abang beberapa kali suka memposting kok, nggak tahu sih ini jatuhnya hobi baru atau emang hobi udah lama, tentang fotografi. Ini gimana nih bang? Lagi suka fotografi atau memang itu hobi lama yang dibuka kembali? Fotografi itu sebetulnya salah satu hobi lama. Tapi zaman dulu aku suka dunia fotografi, tapi aku dulu belum punya peralatannya. Jadi masih modal handphone atau kamera teman gitu, atau misalnya ada foto orang ya aku belajar untuk ngeditnya kayak gitu. Masih seperti itu. Nah, kebetulan mungkin setahun ke belakang ini aku beli kamera gitu kan. Masih yang kamera amatiran sih. Tapi dari kamera itu aku mulai lagi menghidupkan hobiku yang dulu. Jadi aku mulai suka ngambil foto-foto pemandangan, foto-foto apapun lah gitu. Kalau nggak salah kemarin ya, abang juga mau posting kan di Instagram ya? Abang foto pemandangan. Tapi aku lupa ya pemandangan atau pokoknya abang juga kayak ada di foto gitu, abang lagi dalam keadaan gaya ngambil foto juga, jadi kayak candid abang lagi ngambil foto. Nggak salah juga dia pernah ada abang posting juga ya kan? Iya. Kan? Kemarin lagi difotoin temen kalau yang itunya. Oke. Berarti abang itu sesama teman satu hobi atau justru abang udah masuk komunitas foto dengan belum sampai masuk ke komunitas, masih ada teman yang hobi moto. Kemarin itu ada waktu, ayo kita foto-foto ya, jadinya itu tadi. Pada saat itu memang aku pengen ngambil foto, tapi aku juga pengen difoto. Jadi foto ala candid gitu lah kemarin. Kalau abang sesama ya kayak abang kan janjian sama teman nih, lagi mau ngambil foto janjian, gimana nggak sih bang kebetul nih tiba-tiba ini nih sama temen udah direncanain untuk hobi sih sebetulnya, bukan pekerjaan. Tiba-tiba abang sebagai advokat terpanggil karena klien abang tiba-tiba kena apa gitu loh. Jadi kayak harusnya, nggak bisa, ini udah jadwal aku sebenarnya tuh janjian sama teman aku yang satu hobi. Tapi tiba-tiba klien nelpon nih mendadak gitu. Pernah nggak bang kebentur di jadwal? Belum pernah sih, tapi kalau hal ini mungkin ada, aku pasti akan melihat soal prioritasnya. Karena kan gini, kita dalam bekerja apapun pasti kita harus punya skala prioritas, penting, terpenting, lebih penting. Nah, jadi ya kalau misalnya kita bisa mengerjakannya misalnya yang lebih penting dulu, ya kita kerjakan yang lebih penting dulu.
Jadi ya terutama kan ya kalau foto ini kan hobi. Kalau dunia advokat ini kan memang pekerjaan, profesi kan. Jadi ibaratnya nyawaku juga di situ. Jadi ya harus itu yang lebih penting sih sebenarnya. Ya. Sejauh ini nggak pernah kebentur, dan kalaupun kebentur, abang memilih prioritasnya yang mana? Yes. Gitu. Ya, dengan pengalaman abang ya, berarti abang udah pinter lah ya, milih waktu, memanage yang mana lebih prioritas gitu ya, bang. Masih belajar sih untuk memanage waktu, karena di dunia pekerjaan kayak advokat ini waktunya suka serabutan juga sih sebetulnya, karena kan kadang klien A minta waktunya bersama dengan klien B. Ini yang kita harus pintar dalam arti berkomunikasi sama klien supaya bisa mengatur waktunya itu terpisah. Karena kalaupun waktunya tidak bisa terpisah, setidaknya tempatnya berdekatan gitu. Betul. Jadi masih bisa kebagi, dan juga kan abang tim juga kan. Yes. Jadi ya masih bisa lah bagi-bagi yang mana gitu ya. Betul. Lebih wajib. Oke bang, kalau gitu nih target abang ke depannya apa nih? Target ke depannya kalau di bidang advokatnya, selain secara pribadinya, aku pasti pengennya mengupgrade diri. Misalnya kan mengupgrade diri ini kan, kalau misalnya sekarang kan mungkin aku masih punya kemampuannya di bidang litigasi ya kan. Nah, aku pengen upgrade, misalnya ya punya pendidikan seperti misalnya tentang kepailitan atau hukum pasar modal. Ini kan harus ada pendidikannya lagi. Jadi ya kedepannya pengen hal-hal yang seperti itu. Jadi setidak-tidaknya aku punya banyak kemampuan. Jadi untuk posisi posisi tawar ke orang-orang banyak jadinya semakin enak karena punya banyak kemampuan. Posisi tawar abang naik gitu ya? Yes. Gitu. Itu untuk personalnya, tapi kalau untuk kantornya ya mudah-mudahan dapat klien semakin banyak, jadinya bisa kita makin besar dan semakin besar terus. Gitu. Amin. Mengembangkan sayap gitu ya? Itu kali ya bahasanya ya? Betul. Keren. Kalau gitu target abang udah bagi pengalaman. Terus nih bagi yang mau jadi advokat, menurut abang, ini kan karena abang udah berpraktek dan experience abang, bagi yang masih belajar dan mau jadi advokat, apa sih bang yang paling harus dipegang atau kunci-kuncinya gitu? Menurut abang apa? Pertama, aku ya bang, aku juga ya. Oke. Pertama, yang paling penting adalah niat, ya kan? Karena ketika kita sudah niat untuk sampai ke titiknya nanti kita bakal disumpah menjadi seorang advokat, itu pasti kita bisa capai. Karena perjuangan untuk sampai ke situ enggaklah mudah sebetulnya. Karena kita harus melalui yang namanya ada ujian, yang ada namanya proses magang, ya kan? Nah, ini kalau kita niat, pasti kita bisa lalui. Nah, ketika niat sudah ada, yang kedua adalah kita harus punya mental dan nyali. Mental dan nyali bukan untuk berantem ya, tapi untuk speak up. Maksudnya untuk berani bicara. Ketika kita sudah punya itu, ya perlahan-lahan semuanya nanti bakal mengikuti dari pengetahuan dan lain-lain. Dua kunci itu yang paling penting menurutku bagi advokat-advokat. Bagi calon-calon advokat yang bagi sarjana hukum yang mau menjadi advokat. Gitu. Iya, betul. Niat,
niat itu ya karena untuk jadi advokat bukan dulu sampai advokat masih harus ada perjalanan lewatin. Yes. Dan kemudian yang kedua adalah mental dan nyali gitu ya. Yes. Itu keren. Dan inilah pegangan abang dari sejak abang lulus sampai sekarang menjadi seorang advokat, bahkan bisa mendirikan kantor hukum sendiri gitu ya bang. Yes. Seperti itu. Oke. Sebenarnya tadi itu pertanyaan terakhir sih, tapi dia timbul pertanyaan lagi nih bang. Yes. Kenapa tuh? Abang ini kan gini, kan aku kenal abang tadi di HP Law Firm kan. Kita belum kasih kita kenal di mana ya, ujuk-ujuk panggil Bang Edo aja gitu ya. Oh iya. Jadi kenalnya di HP Law Firm. Kemudian abang merupakan salah satu senior yang bukan senior yang bukan tukang mama sih, itu kan abang Batak nih. Kemudian biasa kan advokat, kemudian juga kalau dia Batak terkenal dengan yang galak, yang strict gitu. Tapi yang abang pegang dan abang tanamkan dan abang turunkan ke junior-junior abang adalah bukan kestrikan atau marah-marah gitu loh, untuk membangun mental kan, karena kita tadi ngomongin mental. Tapi tetap abang punya mental dan nyali. Jadi apakah abang adalah orang yang menganut bahwa untuk membangun mental tidak harus dengan mengospek juniornya, atau gimana itu bang cara abang gitu loh membentuk mental gitu? Oke. Jadi gini, aku ketika Edward Salpreno Kaban itu advokat yang diciptakan oleh DHP Law Firm. Yang menciptakannya itu makanya aku mengucapkan terima kasih banget sama Pak Dani, Pak Roni, almarhum Ibu Pipi, dan Mbak Anastasia atau Mbak Tata, karena mereka ini salah satu mereka inilah yang meng-create aku yang sekarang ini. Jadi mereka dulu nggak pernah ada sistem marah-marah, nggak pernah ada bentak-bentakan, tapi mereka menggunakan cara yang halus, santun, yang membantu, yang mendidik kita supaya punya mental, punya nyali. Ya, aku nggak bilang bukan nggak pernah marah ya, mereka kan marah sih wajar ya kan. Kalau kita buat salah marah wajar. Tapi kita dididik pada saat itu dididiknya ya nggak dengan makian, tapi dengan cara yang halus. Tapi kita sadar bahwa kita harus lebih baik. Nah, makanya itu juga yang aku terapkan. Bukan dari dulu, kalau mungkin Erika ingat kan, aku nggak pernah mau dibilang senior sebetulnya. Karena iya betul, tapi sampai sekarang aku manggil senior. Aku nggak suka sebetulnya pembatasan antara aku sama siapapun. Nah, makanya dulu di DHP aku dulu nggak pernah ke atas ke bawah ya sama aku. Ya kalau ke bos-bos beda lah ya. Tapi setidaknya aku berusaha selalu menyamakan chemistry. Karena penting bagiku supaya sebagai bagian dari tim, penting sekali supaya chemistry itu sama. Ketika kita bertarung, kalau misalnya chemistry-nya nggak cocok, ini kan menyebabkan kita nanti bisa berdampak ke kekalahan. Maka dari itu aku ajarkan ke siapapun yang baru di DHP, terutama yang belum punya banyak pengalaman, pasti aku ajarkan bagaimana berhadapan dengan orang itu nggak perlu dengan emosi. Pasti aku ajarkannya ya santun, bukan ya, karena aku merasa nggak tipikalku juga untuk emosi, ya kan. Ada waktunya untuk menerapkan itu gitu. Jadi ya kalau misalnya kita santun bisa lebih baik, kenapa tidak gitu. Oke, kalau kita bisa santun dan bisa menjadi lebih baik, kenapa tidak gitu ya? Karena segala sesuatu tidak perlu tegang leher gitu ya. Iya. Tadi abang ngomongin mental sekali, makanya aku keinget kan.
biasa lawyer kalau apalagi dia Batak itu kan pasti terkenal dengan striknya, marah-marahnya. Nah, untuk senior satu ini dia berbeda, dia tuh kayak nggak pernah marah-marah itu loh. Kayak ternyata dia bukan menganut hal yang bahwa segala sesuatu tidak harus dengan tujuan. Yes. Keren. Ini jadi pegangan juga di pembelajaran. Toh hal itu juga yang bisa ngebentuk abang sampai sekarang. Gitu. Keren. Oke bang, terima kasih banget udah mau ditelepon, diganggu, ngejawab pertanyaan. It's okay. Bagi-bagi juga ilmu. Thank you banget. Pokoknya banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan next, paling juga masih mau ada video-video ngobrol, atau mungkin ya asik juga kalau ketemu ya bang, kita ngobrol-ngobrolnya ya. Supaya tidak ada gangguan-gangguan seperti ini lagi. Iya. Oke. Thank you ya bang ya. Semoga. Siap, sama-sama. Kayak tadi, cita-cita abang, harapan abang ke depannya tercapai, semakin eksis lagi di dunia advokat, dan tetap sehat, protokol kesehatan tetap diikutin. Semoga pandemik ini segera berakhir juga untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, thank you bang. Oke teman-teman, so kita udah selesai nih ngobrol santuy dengan Bang Edu. Tapi masih ada ngobrol santuy lainnya dengan siapa? Gak tahu deh, mungkin dengan profesi lainnya juga. Tunggu aja di video santuy selanjutnya. Bye-bye.